Infinite but level, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 25 Keterampilan dan Senjata. Permata yang diberikan surga, setelah digunakan, itu akan mengubah kerinduan pemain akan keterampilan yang diinginkan menjadi tantangan mimpi. Selama Anda menyelesaikan tantangan mimpi, Anda bisa mendapatkan keterampilan yang diinginkan. Semakin tinggi skor tantangan, semakin tinggi kualitas skill, grade tertinggi adalah A. Hah? Keterampilan dan kualitas? Su yang merasa bingung dan mau tidak mau bertanya pada sistem. Sistem segera memberikan jawaban terperinci. Di medan perang tak terbatas, keterampilan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Keterampilan kejuruan. Keterampilan profesional tidak memiliki kualitas dan tidak ada level. Semakin tinggi level pekerjaan, semakin besar kekuatan keterampilan pekerjaan. 2. Keterampilan umum. Keterampilan umum tidak memiliki kualitas tetapi nilai, semakin tinggi nilainya, semakin kuat efeknya. 3. Keterampilan sendiri. Keahliannya sendiri memiliki kualitas tetapi tidak ada level, semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat efeknya. Deskripsi ketiga keterampilan itu tidak rumit, dan Su yang dapat memahaminya secara sekilas. Jadi begitu. Jika memang demikian, sebagian besar dari keterampilan itu sendiri diperoleh dengan mengandalkan permata yang diberikan dewa ini. Keahliannya sendiri dapat diabaikan untuk orang biasa, tetapi bagi Su yang ingin mencapai tujuan, jauh melampaui rekan-rekannya, itu sangat penting. Izinkan saya bertanya, kondisi apa yang dimiliki seorang pemain untuk dapat mencapai kekuatan jauh melampaui level yang sama atau bahkan tidak terkalahkan? Apakah itu kelas legendaris paling maju? Tidak, ini hanya yang paling meningkatkan kekuatan. Tetapi jika Anda menghadapi orang lain yang juga memiliki profesi legendaris, apakah Anda masih bisa melampaui level yang sama? Apakah itu harta tingkat SSS? Tidak, orang lain tidak dapat memiliki harta tingkat SSS. Apakah itu level super tinggi atau senjata ampuh? Ini bahkan lebih. Jawaban sebenarnya adalah keterampilan unik yang hanya Anda miliki dan tidak dimiliki orang lain. Jika Su yang ingin mencapai tujuan, jauh melampaui level yang sama, dia harus memiliki setidaknya satu keterampilan sendiri yang setidaknya level S. Permata yang dikirim dari surga jelas tidak dapat memenuhi persyaratan ini. Harus ada alat peraga tingkat tinggi yang memungkinkan pemain memperoleh keterampilan sendiri yang berkualitas lebih tinggi. Saat dia hendak melanjutkan pencarian, gerakannya tiba-tiba berhenti. Benar. Apa yang ingin aku lakukan barusan? Su yang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertepuk tangan. Aku ingat. Aku sedang mencari keterampilan bertarung. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Tidak ada skill umum, dan dia tidak bisa mendapatkan skillnya sendiri sekarang. Sepertinya di masa depan, dia benar-benar hanya bisa mencapai level A. Berbicara tentang flat A, Su yang menundukkan kepalanya, dan menatap pedang besar biasa yang sudah patah. Sekarang ada lebih dari 500 poin, ayo ganti senjatanya dengan santai. Klik pada kolom senjata, dan Anda dapat melihat berbagai jenis senjata, seperti pedang, pedang besar, busur dan anak panah, bola ajaib, belati, pedang lebar, palu meteor, kapak besar. Ada kolom kategori senjata di bagian atas, dan kotak drop-down akan muncul setelah mengkliknya. Su yang memilih pedang hebat di opsi di kotak drop-down. Ngomong-ngomong, di sisi penyortiran, saya memilih urutan poin yang menaik, sehingga poin dengan poin paling sedikit akan muncul di depan. Senjata yang pertama adalah pedang biasa yang hanya membutuhkan 1 poin, sepertinya ini memang senjata yang paling dasar dan tidak berpengaruh. Beberapa senjata pedang berikutnya mulai memiliki grade, mulai dari grade G dan terus turun ke grade A. Level A adalah item level tertinggi di penyimpanan sistem, dan item level S atau lebih tinggi hanya dapat diperoleh melalui cara lain. Setelah membandingkan beberapa senjata bolak-balik, Su yang akhirnya menghabiskan 300 poin dan memilih Golden Great Sword yang paling hemat biaya. Golden Great Sword. Jenis, pedang hebat. Kualitas, F. Kemampuan, kekerasan, keabadian. Melirik sekilas ke dinding lava merah menyala dan medan magma,
Su yang berkata dengan enteng, keluar dari tempat percobaan. Gedung Suzaku adalah salah satu dari 4 landmark dan Jiangyan Shangyuan. Bangunan setinggi 281 meter dan memiliki 56 lantai selain tempat parkir bawah tanah ini telah dibangun selama lebih dari 10 tahun. Alasan menjadi landmark bukan karena tingginya, melainkan karena di puncak bangunan terdapat patung Suzaku berwarna-warni dengan tinggi 33 meter dan lebar sayap 56 meter. Suzaku ini merah dan merah di sekujur tubuhnya, berdiri sendiri dengan satu cakar, dengan sayap terentang dan menatap ke langit, sepertinya sedang bernyanyi ke langit dalam postur itu. Beberapa master mengatakan bahwa ini menyiratkan citra lepas landas. Pukul 5.30 sore, di lantai 3 gedung, di depan konter restoran hotpot bernama Old Delicious. Halo, Anda menghabiskan total 399 yuan. Saya akan menghapus kembaliannya untuk Anda. Anda dapat membayar 400 yuan secara langsung. Kasir di meja depan tersenyum manis pada pria dengan mata merah di depannya. Mereka telah menerima pelatihan profesional dan tidak akan memiliki perubahan ekspresi yang jelas karena citra pelanggan. Tapi orang ini mengerikan. Kasir, Xiao Mei, sangat gugup sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Pria di depannya terus menatapnya dengan mata benci, itu, seolah-olah dia berutang 5 juta padanya. 400 yuan. San Renjie sedikit mengernyit, mengeluarkan 4 koin dunia 100 yuan dari sakunya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Berjalan ke eskalator, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan itu lagi. Jika kamu ingin bergabung dengan kami, sebelum besok, lakukan sesuatu yang besar dan tunjukkan pada kami. Dewan ke-8. Mendengar langkah kaki di belakangnya, dia segera memasukkan ponselnya kembali ke saku celananya dan melihat ke belakang dengan pura-pura alami. Itu bibi dengan 2 tas belanja, mengobrol tentang berita gosip. San Renjie menghela nafas lega, dan kemudian ekspresi harapan muncul di wajahnya. Baru ketika dia diselamatkan oleh tim penegak hukum kemarin dia menyadari bahwa Su Qingying dan yang lainnya telah pergi. Tidak hanya itu, dia juga dilaporkan oleh Su Qingying karena membocorkan rahasia, yang menyebabkan dia jongkok di dalam selama ini. Malam. Jika bukan karena kurangnya bukti bahwa dia membocorkan rahasianya, dia tidak akan dibebaskan di pagi hari. Tentu saja, ini harus dikaitkan dengan keluarga kuat di belakangnya. Pesan ini diterima saat dia baru saja dibebaskan, dan dia juga menerima lampiran terbatas waktu pada saat yang bersamaan. Meskipun keterikatan itu telah hilang, isi di dalamnya meyakinkannya akan keaslian organisasi tersebut. Ini adalah organisasi yang kuat, misterius, dan besar dengan ambisi tak terbatas. Setiap anggota adalah elit di berbagai industri, dan setiap anggota baru harus melalui penyaringan berlapis. San Renjie mengerti bahwa jika dia tidak bisa melakukan acara besar sebelum besok, dia akan benar-benar terputus dari organisasi ini. Adapun apa yang harus dilakukan, dia sudah memiliki ide di benaknya, tetapi dia masih perlu melakukan beberapa persiapan. Dia menatap aliran orang yang datang dan pergi di dalam gedung, dan ekspresi galak muncul di wajahnya yang feminin. Demi masa depanku, aku hanya bisa mengorbankanmu. Gedung Suzaku terbakar. Kebetulan TV satelit dan Jiang sedang menyiarkan apresiasi makanan untuk sebuah restoran di lantai 4 gedung Suzaku, sehingga segera menyela berita ini. Dalam gambar, asap tebal mengepul, dan kerumunan hitam bergegas ke jalan yang aman dengan panik. Dan mereka yang berlari perlahan berlari ke eskalator, dan bahkan naik ke arah yang berlawanan dari eskalator. Qin Xiu, seorang reporter dari TV satelit dan Jiang yang baru saja menjadi biasa di pagi hari, berada di tempat kejadian. Dia pertama-tama membiarkan kamera menangkap pemandangan kacau di sekitarnya, dan kemudian berkata, "Kami berada di lantai 4 gedung Sukue, salah satu bangunan Tengarayan Shangyuan. Anda bisa lihat, adegan sudah penuh asap, dan orang-orang melarikan diri ke atas dengan panik. Menurut berita yang baru saja kami terima, terjadi deflagrasi di lantai 2 gedung Suzaku, dan api dengan cepat menyebar ke seluruh lantai 2 dan mengalir ke lantai 3.
Apalagi, saat kita berbicara, kita bisa melihat bahwa nyala api sudah terlihat tidak jauh. Dan sekarang, waktu dari awal kecelakaan hingga saat ini kurang dari 1 menit. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya kobaran api.